Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya muliakan ibu-ibu yang cantik dan salihah, calon penghuni surga bersama keluarga insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini, Masjid Baitul Jihad, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bu, Baitul Jihad pakai kol-kol kubro ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, sedianya saya ingin menyampaikan tentang riset saya yang baru selesai. Saya baru pulang dari Maroko, Turki, Qatar, dan Spanyol. Cuman karena diminta tema ini, ya temanya pindah. Temanya tentang cinta tanah air. Nanti kapan-kapan oleh-oleh dari Spanyol, Turki, Maroko, dan Qatar ngundang lagi. Yang penting waktunya bukan Senin pertama dan Senin keempat. Senin pertama saya di Harmoni, di Bank Tabungan Negara Pusat. Senin keempat di Masjid sendiri, Adzikra Villa Galaxy. Baik, yang pertama, Ibu tidak perlu mencatat, nanti saya kirim. Ya, saya kirim, tapi nanti saya selingi dengan tentang teroris sedikit. Ya. Nasionalisme yang bahasa Inggrisnya nation berasal dari kata nation bahasa Inggris yang berarti bangsa. Ya, berarti bangsa. Ini dapat kita lihat. Kemudian istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Poin kedua, yaitu paham. Jadi nasionalisme itu yang telah diserap ke dalam bahasa kita memiliki dua pengertian. Yang pertama, nasionalisme itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Itu nasionalisme. Ada orang bilang, oh dia nasionalismenya tinggi, berarti cinta negerinya tinggi gitu. Yang kedua, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air itu. Cinta tanah air. Nah, apa tanah air dalam perspektif bahasa Arab? Itu al-watanu al-asliyu huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Jadi Bu, ternyata istilah nasionalisme itu tanah air itu sudah ada
juga ada dalam bahasa Arab. Buktinya itu referensinya. Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat Beirut, terbitan Beirut, dalam kutub Al-Arabi, yang beliau ini merupakan ahli bahasa dan sastra Arab, Imam Ali Al-Jurjani. Nah, orang-orang yang mendalami bahasa dan sastra Arab pasti paham siapa beliau gitu. Kemudian selanjutnya dalil-dalil cinta tanah air. Yang pertama, Bu, saya tegaskan, dalil itu yang disepakati jumhur ulama ahli sunnah 4. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Itu sepakat. Jadi kalau hanya membatasi 2 Quran hadis saja, bukan salah, kurang. Apa? Kurang. Bukan Qurannya yang kurang, bukan hadisnya yang kurang. Tapi hidup itu berkembang. Contoh, orang bertanya, Pak Taufik, apa hukum ganja? Oh, haram. Mana ayat tentang ganja? Pasti tidak ada. Pak Taufik, apa hukum sabu-sabu? Haram. Mana hadisnya? Ya pasti tidak ada. Ayat yang berbunyi surah An-Nahl 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiruna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur. Jadi kurma dan anggur saja. Kalian menjadikan minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Allah enggak mengatakan wa min samaratin nakhili wal a'nabi wal ananas wal afukat wal babaya. Enggak. Kenapa saya sebut al afukat wal ananas wal babaya? Apalagi wad durian wal manja. 5 contoh buah-buahan ini ketika Nabi hidup belum pernah makan. Karena di Madinah 5 contoh ini belum ada di kota Madinah. Adanya di mana? Nanas di Pemalang. Ya. Alpukat Tosari Pasuruan Jawa Timur. Duren Medan umpama. Nah, 5 buah-buah ini Nabi belum pernah melihat. Apalagi makan. Itulah, Bu. Pertanyaannya, bagaimana kalau khomer itu terbuat dari duren, terbuat dari nanas, alpukat, yang Nabi suka makan buah-buahan antara lain al-bitih. Apa bitih? Yang warnanya merah dalamnya. Semangka. Timun suri itu ada di sana. Jadi kalau bitih, semangka, kemudian timun suri di sana ada. Tapi alpukat, duren, nanas, mangga, pepaya tidak ada. Apalagi kates. Gitu ya. Tahu kates? Gedang. Gedang. Kata orang Sunda apa? Oh, pepaya kan? Gedang kan? Kalau gedang saya pisang. Gitu kan? Baik, jadi sepakat ya para ulama ketika kita kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, apakah di Ummul Qura Mekah, di Madinah, Al-Azhar Kairo, di Tunis, di UIN, pasti ketika mengatakan dalil yang disepakati ulama ahli sunnah 4, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Dan banyak yang belum disepakati, maslahah mursalah, al-uruf, istihsan, satu dariah, dan seterusnya. Pujang ibu-ibu nanti. Baik. Apa dalil Qur'annya, Mbak Taufik? Yang pertama surah Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad.
Sungguh Allah yang mewajibkan kamu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Nah, tempat kembali di sini ma'ad harus merujuk kepada kitab tafsir, Bu. Kalau tanpa merujuk kitab-kitab tafsir yang muktabar yang diakui, maka akan menjadi tafsir yang salah. Wa kana tafsiruhu ngawuro. Tafsirnya akan ngawur. Misal, para ulama tafsir menafsirkan kata ma'ad yaitu sebagai tempat dengan nama Mekkah. Jadi ada ulama ma'ad itu yang disebut Quran inilah Mekkah. Kedua, akhirat. Ketiga, kewafatan atau kematian. Dan yang terakhir, hari kiamat. Nah, kemudian Al-Imam Fakhrur Razi, yang nama aslinya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, kitab tafsir yang sangat monumental, dan di masjid ini belum ada sepertinya, insya Allah. Belum ada. Memang agak, ini kalau di kampus jurusan tafsir itu, biasanya dikaji tingkat S2 dan doktor untuk tafsir yang ini. Namanya tafsir Fakhrur Razi. Nama tafsir Mafatihul Ghaib orang sering menyebut tafsir Ar-Razi. Kenapa? Pengarangnya Imam Fakhruddin Ar-Razi gitu. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan bahwa Ma'ad itu Mekah. Mekah atau Makkah. Coba kita lihat tafsirnya. Wa fi tafsiril ayati isyaratun ila anna hubbal watani minal iman. Dalam tafsir ayat Al-Qasas 58 terdapat satu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-watana fa haqqaqa Allah subhanahu su'alahu. Jadi Nabi menyebut al-watana karena Nabi orang bangsa Quraisy yaitu di Mekah. Tanah air. Kemudian Allah mewujudkan permohonannya karena cinta tanah air niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ini bukan pendapat orang Indonesia loh ya. Saya ulang lagi, ini bukan pendapat orang Indonesia. Tapi ulama Islam yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yaitu Mafatihul Ghaib. Yang kedua, An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Artinya, dan sungguh jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, minhum, alaihim, him di sini adalah orang-orang munafik. Lagi-lagi dari mana kata-kata orang munafik itu? Satu, dari asbabun nuzul ayat, kemudian tertuang dalam kitab-kitab tafsir. Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari sebagian kecil dari mereka. Nah, akhirnya kembali kepada tafsir lagi, yaitu Wahba Az-Zuhaili, ulama besar, beliau mengarang kitab fikih yang sangat tebal. Tebalnya kurang lebih 1 meter 20 cm. Tebal sekali. Wakhruju min diyarikum ima'un ila hubbil wathan wa ta'alluqun nasibih. Artinya apa? Di dalam firman Allah yang berbunyi,
awikhruju min diyarikum, terdapat isyarat dan cinta tanah air dan ketergantungan seseorang dengan tanah air itu. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri. Sulitnya hijrah dari tanah air. Ini kita masih bicara masalah dalil. Dalam tafsir yang lain, wa fi qouli ta'ala awikhruju min diyarikum, ayat yang berbunyi awikhruju min diyarikum isyaratun sharihatun ila ta'alluqin nas ta'alluqin nufusil basyariyah bibiladiha, bahwa ayat yang berbunyi keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya. Contoh begini, ketika saya ngajar di Amerika, Houston dan Kanada, ternyata di sana banyak orang Indonesia, bahkan membuat masjid namanya Istiqlal. Pertanyaannya, kok namanya Istiqlal? Iya Pak Taufik, biar kami terkenang dengan Masjid Istiqlal Indonesia yang terletak di Jakarta. Jadi hatinya masih cinta tanah airnya dengan menamakan apa? Masjid yang di Houston itu dengan nama Istiqlal. Tafaulan dengan masjid yang ia kenal di Indonesia namanya Istiqlal yang ada di Jakarta. Udah pernah ke Istiqlal Houston Amerika? Kapan-kapan ngajak saya. Ya, ibu ngajak saya. Biar tahu. Ya. Sekali-kali lah Bu, masa ke Monas melulu. Ya. Kemudian yang berikutnya ayat 122 At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya, tidak selayaknya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Jadi Allah memberikan pelajaran, ketika musim perang sekalipun jangan semuanya ikut perang. Itu. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Jadi silahkan yang hobi perang, punya kemampuan perang, berangkat. Tapi jangan semuanya. Harus ada orang yang memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Maksudnya begini, bagi-bagi tugas. Suami yang kebetulan rizkinya ada di Kalimantan Timur, berangkat dari Kemang ke Kalimantan Timur. Istri penjaga gawang. Untuk apa? Menjaga anak, mengantar anak, mendidik keluarga. Siapa? Anak-anak gitu. Kalau semuanya penyerang, keluar semuanya, anak-anak berantakan. Maka suksesnya suami ya karena ada istri yang sukses di rumah tangganya. Taufik nggak boleh begini, Taufik hebat teman saya, nggak boleh. Alhamdulillah, saya punya istri yang baik di rumah, mengurus rumah tangga saya sebagai wakil saya di negara saya. Begitu Bu. Nah Allah pun begitu menyampaikan, jangan semua pergi ke perang. Kenapa? Karena orang kalau sibuk perang, kan nggak sempet ngaji ya kan, nggak sempet ikut pengajian.
supaya yang perang tetap semangat perang, yang ngaji nanti pulang menyampaikan ilmu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang akan perang. Supaya apa? Tahu hukum-hukum perang. Terus juga mengajarkan anak-anak yang bapaknya berperang. Contoh, Nabi mengatakan, "Allimu auladakum tilawatal Qur'an." Ajari anak-anakmu membaca Quran. Sementara bapaknya pergi ke Kalimantan kerja dari Senin ketemu Senin. Bahkan dua minggu di Kalimantan, 2 minggu di Kemang Pratama. Kapan sempat ngajar anak-anak? Maka perlu guru ngaji. Jangan semuanya sibuk berbisnis, sibuk bekerja, tapi harus ada sebagian orang yang memperdalam ilmu agama untuk memberikan pelajaran agama. Gitu loh, Bu. Sehingga istri yang ditinggal, anak yang ditinggal berperang itu mendapatkan ilmu tentang sabar, ditinggal suami, ditinggal papa, ilmu tentang iman. Ananda, ibu-ibu, kata sang ustadz, suami boleh di Australia bekerja, suami boleh berbisnis di Surabaya, tapi iman ibu harus kuat, gitu kan? Agar apa? Tetap menjadi istri yang solihah. Iman tetap harus kuat. Dengan ilmu, akhirnya ibu, oh iya, suami kerja, berbisnis, saya wajib menjaga kehormatan diri dan rumah tangga saya. Di saat ada suaminya berlayar, istrinya selingkuh. Kan ada. Di saat suaminya kerja, dia pun kerja sebagai pramugari, berzina dengan pilotnya. Berzina dengan kliennya yang banyak hartanya. Nah, itu tujuan apa? Tujuan Ustadz memberikan pelajaran. Kepada siapa? Kepada para istri, anak-anak, anak-anak pun bagian. Jadi anak-anak pun demikian. Ananda, papamu sedang bekerja mencari harta untuk kehidupan Ananda dan keluarga. Jaga diri Ananda, kuatkan iman, jangan nakal, jangan bergaul secara bebas. Akhirnya apa? Anak mendapatkan ilmu, istri mendapatkan ilmu siraman rohani dari orang yang pergi belajar ilmu agama. Sehingga suami yakin meninggalkan perang dari Mekah keluar ke Damaskus, keluar ke Persia, karena suami yakin istrinya punya iman, anaknya punya iman yang kuat. Bekal dari siapa? Dari para sahabatnya yang tidak ikut perang, tapi memberikan pelajaran kepada keluarga yang di Mekah gitu loh, Bu. Nah, ini pentingnya ngaji. Kemudian langsung saja ke hadis. Nah, ini. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini sahabat Nabi yang 11 tahun menjadi pelayan Rasulullah. 11 tahun dari usia anak-anak sampai dewasa, menikah baru pensiun di rumah tangga Rasulullah. Apa kata beliau? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juju'iratil Madinah aw dha'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakha min hubbiha wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi ketika pulang dari pepergian, pergi jauh, bukan dari Kemang ke Pekayon, tidak, pergi jauh. Misal kalau ibu-ibu pergi lama di Surabaya, lama di Medan, lama di Padang, 3 minggu misalnya. Nah, Nabi pun sebenarnya begitu.
Nabi sering pergi dalam rangka apa? Dalam rangka berdakwah, dalam rangka berperang. Nah, jadi ketika Nabi kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, begini Bu, belum sampai jauh terlihat dinding-dinding perumahan orang Madinah gitu Bu. Terlihat. Kalian jangan samakan dengan di Indonesia yang banyak pohon ya. Udah banyak pohon, ada kali besar. Itu kan enggak ada di sana. Nah, ketika dinding-dinding Madinah itu terlihat oleh beliau, mempercepat laju untanya. Kangen Bu. Kangen. Sama dengan kita pulang dari Semarang ke Bekasi. Nyampe rest area apa kira-kira? KM 20. Kan dekat. Grand Wisata kan? Saya yakin ibu gak mampir. Ke Grand Wisata aja dah. Ke Masjid Izzatul Islam. Enggak. Cepat-cepat pulang kan? Tanggung. Gitu loh Bu. Ya. Nah, apabila beliau menunggang onta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Rasa rindu kepada Madinah sebagai tempat tinggal beliau. Gitu loh Bu. Nah, ini hadis yang pertama. Dilanjutkan wa fihi dalalatun ala fadl Madinah wal masyru'iyyati hubbil watan wal jinnati ilaihi. Dalam hadis tadi terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Yang ngomong bukan Taufik. Taufik hanya menyalin dari kitab yang bernama Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari. Di Imam Bukhari punya hadis, pensyarahnya itu ulama yang bernama Badruddin Al-Aini, kitabnya Umdatul Qari. Terbitan Beirut, Libanon. Darul Ihya Turas Al-Arabi, juz 10 halaman 135. Jadi ini bukan kata-kata dari saya, tapi merupakan penjelas dari hadis oleh ulama dari Jazirah Arab. Nah, ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan sekarang langsung kepada qala As-Suhaili nih. As-Suhaili. Qala As-Suhaili fi hadza dalilun ala hubbil watan wa syiddati mufaraqabatihi 'ala al-nufusi. Imam As-Suhaili menyatakan bahwa disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Tapi kalau ada orang bilang hubbul watani minal iman, ini hadis itu bukan. Ya, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, ini bukan hadis. Tidak boleh mengatakan ini hadis. Yang boleh dikatakan ini adalah ungkapan cinta tanah air, itu bagian dari iman berdasarkan ayat dan hadis itu loh Bu. Contoh, ibu bikin status berbunyi begini: maju bergerak, insya Allah sukses. Maju bergerak, insya Allah sukses. Ini kan pengamalan al-insyirah. Fa idza faraghta fansob. Gitu. Tapi jangan dikatakan maju bergerak sukses insya Allah. Hadzal Quran, tidak boleh. Tapi ibu-ibu menyimpulkan dari yang ibu pahami seperti ini. Contoh lagi yang sangat terkenal, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Ini bukan hadis, tapi kata mutiara. Boleh untuk penyemangat. Tapi jangan katakan ini hadis. Gitu loh Bu. Baik, silakan Neng. Sekarang tentang
Slide yang kedua. Ibu sekalian, mohon maaf. Ketika kita mencintai bangsa kita, mencintai tanah air kita, itu merupakan manifestasi perwujudan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, kita lihat teman-teman kita. Ini teman-teman napi teroris ngebom di Surabaya, ngebom di Lumajang, pengeboman di Medan, ngebom di NTB. Nah, saya sedang membina beliau-beliau ini. Dari bagi mereka hubbul waton minal iman kurang berlaku, Pak, Bu. Kenapa? Anda saya jelaskan, lanjut. Ini saya sedang membimbing, menyeleksi bacaan Quran dan hafalannya. Nanti tanggal 14 saya ketemu lagi dengan mereka. Baru pulang dari Syria 30 orang. Jadi anak Indonesia yang ikut bersama ISIS itu cukup banyak. Tapi yang baru pulang selesai masa tahanan, beberapa orang ini dipulangkan ke Indonesia dan dibina di BNPT. Nah, saya di antara guru, ustadz atau dosen yang bertugas di sana membimbing beliau-beliau. Itu. Kita lanjut. Nah, ini di antara para dosen satu sama saya sama beliau. Ini dari Al-Azhar Kairo. Lanjut. Nah, itu yang pakai baju coklat itu napi teroris, tukang jual beli dan pengadaan senjata. Orang Jakarta ditangkap di Aceh karena jual beli senjata. Alhamdulillah sekarang sudah taubat. Ibu kalau buka YouTube silakan buka Sofyan Tsauri, polisi yang menjadi teroris, kena hukum 8 tahun. Sekarang alhamdulillah sudah sadar sesadar-sadarnya. Saya waktu itu ngasih tafsir ke beliau, memberikan pelajaran ke beliau tahun 2014. Jadi saya pernah menjadi dosennya dia di LP. Dulu sangat galak, tapi sekarang ramah tamah, murah senyum. Dulu kalau bukan temannya, Assalamualaikum, Assalam. Sekarang enggak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hebat. Enak mana kira-kira? Enak yang sekarang. Kapan-kapan kalau mengundang beliau, saya siap untuk menjadi narasumber. Udah sangat baik. Sangat baik sekarang. Nah, sekarang membantu saya, membantu pemerintah untuk menyadarkan teman-teman. Lanjut. Maaf lanjut terus, lanjut enggak enak. Terus malu. Terus. Nah, ini polisi yang sebelum kejadian Az-Zaitun, mereka inilah yang menyusup ke sana untuk mencari tahu terkait Az-Zaitun di dalamnya, menjadi santri Az-Zaitun. Kalau kita masuk itu kan tahu, bukan kata-katanya. Benarkah demikian? Betulkah begini? Harus masuk. Nah, saya pun pernah masuk kelompok itu, Bu, kelompok JI. Saya pernah masuk. Jadi bukan kata-katanya gitu. Makanya kenapa saya bisa masuk ke hati napi teroris? Karena saya pernah masuk teroris. Sama dengan Sofyan Tsauri. Lanjut. Nah, ini pelaku peledakan bom di Sulawesi. Yang sana pakai sal merah, peledakan bom di
NTB, Bima, polisi dibom sama dia. Namanya Musailimin. Gitu. Itu nggak banyak cakap kata orang Medan. Nggak banyak omong. Alhamdulillah keduanya sekarang sudah pulih dan kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Dulu nggak punya cinta tanah air. Bangsanya dibom. Yang dibom polisi dan pondok pesantren yang berbeda dengan dia. Pondok pesantren dibom. Kenapa? Alasannya itu pondok mengajarkan cinta tanah air. Itu pondok kok ada bendera merah putih. Allahu Akbar, tidur. Nah itu namanya Musailimin. Lanjut. Nah, di antara teroris yang ganteng ini, yang pakai kacamata, asal Aceh, namanya Yudi Zulfahri. Ganteng kan? Saya kalau ganteng, itu. Dia dosen IPDN Bandung. Gelarnya waktu SIP MSI. Kurang apa kan? Pendidikan tinggi. Istrinya guru Madrasah Sanawiyah Negeri Aceh. Guru bahasa Arab. Tapi istrinya tidak tahu kalau sang suami teroris. Tahu-taunya kapan? Tahu-taunya ketika suaminya ditangkap. Ditangkap di mana? Ditangkap di Yugoslavia. Nah ini kan sama di Bosnia kan? Gitu Bu. Nah dia dosen IPDN lari. Gara-gara apa? Gara-gara ngaji di Bandung ketemu ustadz yang salah. Makanya saya sering pesan ke ibu-ibu dulu, punya anak mau ngaji di kampus itu bagus. Tapi tolong sarankan ngajinya yang inklusif saja. Jangan yang eksklusif. Nah ini gara-gara ngaji yang seperti itu, akhirnya dia lari ingin ke Afghanistan, lewat Bosnia, ditangkap di Yugoslavia. Gitu. Lanjut. Nah, ini pelaku peledakan bom Bali 2. Namanya Muhammad Ali Fauzi. Orang Lamongan, Jawa Timur. Adiknya, adik kandungnya Amrozi. Ali Hufron, Muklas, saya gengnya. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pulih dan kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Dulu dia punya sekolah, punya pesantren, tidak ada lambang negara. Upacara huruf musyrik. Gambar Garuda musyrik. Gambar presiden, wapres tengah-tengahnya burung Garuda haram. Nah, sekarang tidak. Sekarang pondok pesantrennya ada upacara bendera, ada lambang negara. Sekarang sudah cinta tanah air. Namanya Muhammad Ali Fauzi, adik kandungnya Amrozi dan Ali Hufron. Yang Ali Hufron, yang Ali Imron kan kena seumur hidup. Yang Amrozi hukum mati ya kan? Nah, ini adiknya. Lanjut. Nah, ini namanya Ken Setiawan. Pernah nggak cinta tanah air? Kurang lebih 8 tahun nggak cinta tanah air. Inginnya dari Lampung, ingin kuliah ke UI. Kuliah belum masuk, ikut pengajian. Ikut pengajian, masuklah dia NII. Negara Islam Indonesia. Yang markasnya di Az-Zaitun. Nah, namanya nih Ken Setiawan. Ibu kalau buka YouTube silakan buka Ken Setiawan. Nah sekarang alhamdulillah
pejuang cinta tanah air. Sekarang udah luar biasa. Islamnya kuat, tapi cinta tanah air. Gitu Bu. Sholatnya berjamaah, tiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi cinta tanah air. Dulu enggak. Sergap ibadah, apa sergap itu? Rajin ibadah, tapi juga rajin Allahu Akbar, jedor. Itulah Bu. Lanjut. Ini janganlah. Ini saya sedang mengajak jalan-jalan teroris. Jadi Bu, teman-teman napi teroris itu, lanjut nih. Ya itu aja. Kemarin bulan Mei, sebelum saya berangkat ke 4 negara kemarin, itu napi teroris yang akan pulang ke kampungnya masing-masing karena sudah mau selesai hukumannya, kami kumpulkan dengan istri anak-anaknya. Yang dari Aceh, ongkos diongkosi, pesawat pulang pergi, hotel, makan selama di Bogor, dibikin nyaman, dibikin enak. Orang tinggal di kampung, masuk hotel, naik pesawat, seneng gitu. Ada yang dari Papua dan seterusnya. Yang bikin saya nangis begini, karena mereka rata-rata masih kurang 2 tahun di penjara kan, baru boleh keluar. Pas saya duduk begini, setelah memberikan ceramah kepada istrinya, anak-anaknya dan keluarganya, ada anak kecil 3 atau 4 ke saya, Om, boleh nggak nanti aku pulang sama papaku? Saya nangis Bu. Om, boleh kan Om? Ya Om ya. Dipikir saya yang punya kewenangan. Ya namanya anak kecil kan. Tapi pikiran saya, anak ini dari lahir sampai berumur 5 tahun nggak kenal papanya. Karena waktu akad nikah, baru menikah, hamil 6 bulan, suaminya kabur menjadi DPO. Ditangkap, dipenjara. Lahirlah dia tanpa tahu siapa papanya. Tahu-taunya ketika kami mengundang namanya pertemuan keluarga teroris di Bogor, kita persiapkan hotelnya, akomodasinya selama 2 hari. Ya, akhirnya itu papamu sayang. Anaknya pun nangis meluk. Papanya juga nangis. Ya Allah. Jadi saya ikut nangis gitu. Kalau istrinya nggak kelihatan nangis, kenapa? Pakai cadar. Nggak kelihatan, nangis enggak gitu kan, nggak kelihatan. Tapi anaknya menangis, saya jadi ikut nangis. Terus saya peluk, iya sayang nanti papa akan pulang sama kamu ya. Batin saya nanti 2 tahun lagi. Gitu. Nah itu. Ada lagi juga, maaf, kena 12 tahun, karena kan lama. Tapi yang saya salut, istrinya setia. 12 tahun, Bu. Nah, kalau 2-3 tahun kan masih cepet lah. Ini 12 tahun ditinggal sang suami. Mohon maaf, Ibu kenal Umar Patek? Oke. Ya. Itu istrinya tidak tahu kalau sang suami adalah teroris. Yang di Filipina itu loh. Nah sekarang sudah sadar. Jadi tahu-taunya adalah Umar Patek itu Bu, di kampung Filipina, di Mindanao, terkenal soleh, sopan. Orang Nasrani, dia kan Protestan ya, istrinya ini. Ketemu Umar Patek yang permisi. Jadi budaya RI dibawa ke Mindanao. Permisi. Kalau karena dia Nasrani nggak mungkin assalamualaikum enggak kan? Jadi kebetulan ngontraknya Umar Patek itu dekat dengan rumahnya sang calon istri gitu. Kok ngelihat ini orang jenggotan tapi kok senyum, kemudian ramah tamah, tertarik, menikah dan rela masuk Islam. Karena melihat sosok Umar Patek yang waktu itu anak muda yang sopan santun. Ya siapa sih yang nggak suka? Udah anak muda,
wajahnya lumayan ganteng, ya lumayan lah ketimbang saya. Terus kalau jalan, permisi. Sana kan pakai bahasa Indonesia juga kan, sebagian kan, yang bahasa Melayunya. Nah akhirnya masuk Islam. Singkat cerita akad nikah, tapi istri dan keluarganya nggak tahu siapa dia sebetulnya. Gitu loh, Bu. Tahu-tahu dia keluar dengan izin kerja, bukan kerja, tapi ngebom di Poso, perang sama polisi Filipina begitu. Ketangkep lah, terus Interpol kita mengabarkan bahwa nama ini bla 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 betul suami Anda, betul. Memang kenapa suami Anda sekarang ada di Indonesia, ditangkap di 88 yang terlibat peledakan bom dan perang bersama polisi. Kaget, shock. Di suami yang santun, suami yang sangat sopan ternyata. Jadi ternyata nggak semua teroris itu adalah kasar. Ada teroris yang lembut. Gitu loh. Nah, ternyata Bu, yang terpapar itu bukan hanya orang biasa, ada dokter. Saya kenal seorang dokter asal Lamongan, beliau juga begitu. Gara-gara ngajinya salah, akhirnya mendapatkan pemahaman yang salah dan anti negerinya, anti Indonesia, anti bendera merah putih, apalagi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia tanah airku, nggak boleh. Tapi sekarang sudah bisa membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sudah mau. Nah, ini proses, Bu. Nah ini di Kemenak pun ada yang terpapar. Pertanyaannya, Pak Taufik, mereka kan ngurusin agama. Iya, ngurusin agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Iya, tapi nggak semua orang Kemenak itu ahli agama. Misal di biro hukum, ya ahli hukum. Yang accounting, ya ahli ekonomi gitu kan. Apalagi yang bidang budaya, ahli budaya. Jadi tolong jangan dibayangkan orang Kemenak pasti ahli agama, tidak. Kenapa? Bidangnya masing-masing. Tapi kalau di bidangnya Lajnah Pentasih Al-Quran, memang orang hebat dalam tafsir Quran. Hisab ru'yat, ahli di bidang itu. Ilmu menghitung warisan, memang ahli di bidang agama itu. Tapi nggak semuanya, yang bagian biro hukum, biro ekonomi, kemudian hubungan antar lembaga, nggak mesti harus orang ahli agama. Makanya saya diminta untuk memberikan ceramah seminar di depan teman-teman Kementerian Agama. Baik, lanjut. Nah, ini yang paling galak. Ini napi teroris yang sangat galak. Masih sangat sangar. Masih muda-muda, Bu. Dari UI Depok, ITB, dari IPB, yang belum ada dari Brawijaya. UNER ada. Yang belum ada. Yang paling banyak, maaf, Oknum, ITB, IPB, terus Unpad, itu banyak. Kenapa kok banyak di Jawa Barat? Karena di Jawa Barat kan ada DITI kan? Itu loh. Maklum, kenapa Jawa Barat marak dengan itu? Karena memang di sana tempatnya. Maka teman-teman ini kuliah tidak selesai. Usia masih 22 tahun, 23 di penjara. Gara-gara apa? Tadi cinta negerinya tidak ada. Hilang gara-gara ngaji. Ngaji itu bagus, tapi kalau salah isinya menyebabkan seperti ini. Lihat. Lanjut.
Ini sedang sholat. Nah, cuman saya kan dikawal. Karena ada, Bu, di Makobrimob mereka merampas senjata polisi 6. Akhirnya polisi tembak, mati semua polisinya. Gitu. Makanya mereka ini kan polisi nih. Ini polisi. Tidak boleh pakai senjata. Kalau berantem pakai tangan aja gitu loh. Di Makobrimob itu penjaganya kan pakai senjata laras panjang, pistol. Teroris pinter nembak karena berlatih gitu loh, Bu. Sehingga ketika merampas ia bisa. Kalau Taufik yang merampas dapat bingung. Ini bagaimana kok nggak bunyi? Gitu. Lah kan dikunci. Bagaimana buka kuncinya? Kan begitu kan? Saya yang paling pintar buka dompet. Itu baru bisa. Kalau buka kalau senjata terkunci saya nggak bisa. Gitu loh, Bu. Nah, baik lanjut nih. Ini teroris yang hafal Quran 30 juz. Nih. Dan hafal Bulughul Maram. Hafal ratusan hadis yang ada di Bulughul Maram, hafal. Quran yang 30 juz, hafal. Namanya Muhammad Irfan, asal Probolinggo. Orang UNER, ITS. Ahli IT. Ah, yang ITS mana? ITS. Nah, kalau ini kan yang ITS yang baik, gue. Ya, Bu ya, ini. Jadi, Bu, hafal Quran gak jamin. Paham ya, Bu ya? Karena banyak anak hafal Quran tapi gak paham isi kandungan Al-Quran. Saya ngomong begitu karena pondok pesantren saya pondok pesantren penghafal Quran. Tapi saya menerapkan ke anak santri gak cukup ngambil Quran. Harus isi kandungannya juga. Maka di pesantren saya di samping menghafal Quran ada namanya mata kuliah tafsir Al-Quran. Bukan Qurannya tapi tafsirnya. Terus ada perangkat tafsirnya apa? Ilmu tafsir, ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, ulumul hadis. Nah ini supaya apa? Supaya menafsirkannya dengan ilmu yang benar. Supaya tidak wakana tafsiruhu ngawuro. Supaya tafsirnya nggak ngawur gitu loh, Bu. Lanjut. Nah ini silakan dilihat. Usia 39, pendidikan SMP. JAD itu namanya kelompok terorisnya Jamaah Ansarud Daulah. Silakan. Ini namanya nama lain ISIS. Jadi ISIS itu dari sini. Jadi orang Indonesia yang berangkat ke Irak dan Syria itu JAD namanya. Yoyo Puji Mulyono 37 SMA JAD. Ini yang murid saya nih, yang tahanan kurang 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan itu. Saiful Bahri SMP NII. Ini NI. NI itu Azaitun. Iwan bin Kasmir tidak sekolah. Tengku Arif Fadila ini asal Aceh. JAD. Agung Mulyono S1, ini yang tinggi S1 ini. Dahlan Lubis. Kamarudin SD, lanjut. Rizky Agung Suryakusuma S1. CI. C itu Jamaah Islamiyah, silakan. Ismail Indra 51. Waryono 43, Suyitno 43, Dudi Iskandar ini alumni Ummul Qura Mekah. Tapi belum selesai. Kuliah di Mekah, Ummul Qura. Nah, itu saya manggilnya Ustadz.
Karena memang beliau ahli bahasa Arab dan mengajar bahasa Arab. Namanya Dudi Iskandar. Alumni Ummul Qurah Mekah, jurusan Tadrisul Lughah Al-Arabiyah. Jadi kalau saya pas ngisi mereka, nah dialah yang paling pintar bahasa Arab. Baca kitab Kudul paling pintar. Tapi tidak pernah belajar tafsir mendalam. Nggak pernah belajar ilmu usul fikih mendalam. Jadi Bu, hafal Quran, pinter bahasa Arab belum menjamin. Harus ada ilmunya tadi, ilmu usul fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu usul fikihnya, ilmu hadisnya, dan seterusnya. Terus kemudian Yahya, Haji Nuryanto, Sutikno, Chandra Hamid, terus Dian. Nah, ini Bu. Yang ini sebetulnya bukan SMA, tapi seorang dokter. Itu salah ketik. Dia seorang dokter. Seorang dokter yang sudah praktek, orang Lamongan. Lanjut. Habis ya, cukup. Nah, ini nih. Ini pengakuan dari teman teroris. Saya tidak merubah tulisannya. Persis ucapan beliau. Nih, silakan dibaca sendiri. Kholas? Sudah? Lanjut. Ini. Sampun? Kholas, ayo. Kholas. Lanjut. Jadi itu pengakuan Mas Khairul. Dia hanya lulusan SMP. Pelaku peledakan bom dan penembakan di Medan. Dia berperang melawan polisi. Namanya Mas Khairul. Lanjut. Nah ini Bu. Cara menangkalnya yang pertama, banyak belajar fikih perbandingan mazhab. Banyak belajar fikih perbandingan mazhab. Agar apa? Tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Contoh, ketika ibu nanti, ibu jalan-jalan ke Xinjiang, Cina, yang merupakan Muslim yang sangat besar di Cina, ibu akan menjumpai sedikit yang berbeda dengan di Baitul Jihad. Seperti apa Pak Taufik? Begini. Allahu Akbar. Begini. Meletakkan tangannya di bawah pusar begini. Ibu yang bisa begini, lihat begini. Kok begitu sih? Kenapa? Karena kita belum pernah belajar fikih perbandingan mazhab. Kenapa begitu di Xinjiang, Cina, di Afghanistan, di Chechnya, di Turki? Karena mereka menganut fikihnya bermadzhabkan Hanafi. Allahu Akbar. Iftitah dulu, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu. Kalau ibu ke Maroko, berbeda lagi. Kalau di Maroko, mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Di atas pusar, di bawah dada. Dan sebagian begini. Allah
Allahu Akbar. Begini, rules begini. Ibu ketemu begitu. Orang mana sih begitu? Nah gitu. Nah, ini pentingnya belajar fikih perbandingan mazhab. Dan tidak ada membaca iftitah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanpa iftitah dan tanpa basmalah. Ini di Maroko dan Spanyol. Kalau tidak percaya, ayo ngajak saya ke sana. Dibuktikan. Betul begitu. Nah, kemudian yang kedua, belajar ilmu tafsir, ilmu hadis dari guru yang luas ilmunya. Yang luas ilmunya dan jujur menyampaikan keluasannya. Karena ada sementara orang ilmunya bagus, tahu perbandingan, tapi fanatisme. Sehingga yang disampaikan hanya yang tunggal saja. Yang satu, yang tiga gak pernah disampaikan karena fanatismenya itu. Makanya yang seperti itu bagus ilmunya tapi fanatisme. Yang ketiga, belajar ilmu usul fikih. Ilmu untuk menggali hukum yang terdapat dalam Quran, hadis, dan yang tidak terdapat dalam keduanya. 4. Tidak belajar kelompok yang eksklusif. Nah, tadi ya. 5. Mengambil pelajaran dari negara yang sudah hancur akibat paham radikal. Contohnya Afghanistan. Contoh yang baru saja yaitu Syria dengan ISIS-nya. Gitu. Kita kan nggak inginkan Indonesia seperti itu kan? Nggak pengen. Tidak enak, Bu. Kami pergi ke Irak beberapa kali. Pergi juga ke Libya, negara yang berperang dan hancur. Dulu Irak, Libya membantu Indonesia, tapi hari ini mereka butuh bantuan kita. Dulu waktu saya mendapatkan kuliah di Sodom University, Irak di Baghdad. Jaminan hidupnya hebat, makmur, kampusnya bagus, warganya nggak ada air, PDAM bayar nggak ada, listrik yang miskin gratis, sekolah nggak ada yang bayar. Hari ini PDAM-nya hancur, listriknya hancur, peteng, apa peteng itu? Gelap. Gelap. Peteng. Gelap. Ini saya kelamaan di Yordan ini, jadi ingat bahasa Jawa. Terus mengambil ibrah dari masyarakat dan bangsa yang hancur akibat perang. Ekonomi, politik, dan keamanan yang tidak stabil. Contohnya apa? Contohnya di Sarajevo. Sedih, Bu. Waktu saya di Sarajevo, terus ke Bosnia. Di Bosnia itu tiap 6 bulan ganti presiden. Ganti pemimpin. Enak enggak? Nah, wong kita 5 tahun saja masih kurang. Ini tiap 6 bulan ganti pemimpin. Yang kedua, Bu, dampak perang, Bosnia yang mayoritas Islam hari ini tinggal namanya Islam, tapi pakaian perempuannya segini-segini. Pak Taufik ngelihat, bukan ngelihat, terlihat. Lah kan beda. Masjid berdekatan. Kemang Pratama masih jauh. Sini Babu Taubah, Babut ke Baitur Rahman jauh. Masih di mana tadi? Di Bosnia. Sini masjid, entar pos satpam, saat masjid. Masjid yang indah itu sepi, kotor. Indah apanya? Ornamennya indah, arsitekturnya indah, tapi sepi dan kotor. Saya yang namanya orang Islam pengen masuk masjid, tahiyatul masjid dikunci. Zuhur dikunci, asar dikunci. Lah kapan bukanya? Akhirnya saya sama teman-teman satu bis pergi ke masjid yang dibangun Pak Harto di kota Bosnia, baru buka itu.
yang selesai pada masa Pak Habibie. Baru ada sholat 5 waktu. Kapan dibuka? Jumatan pasti dibuka. Lah masa kita sholat nunggu Jumatan? Gitu loh Bu. Nah itu dampak dari perang. Terus pengawasan orang tua atau pihak yang paham tentang paham tersebut. Nah orang tua tadi saya katakan, Ibu, kalau punya anak kuliah di perguruan tinggi umum yang bagus, pesan nak, silahkan ngaji, tapi ngaji yang terbuka saja, yang inklusif, bukan eksklusif. Ini peran orang tua. Terus bekali dulu sebelum berangkat ke ITB, sebelum berangkat ke Brawijaya, sebelum berangkat ke Unpad, IPB, bekali dulu. Biar pulang tetap menjadi anak kita, anak Islam yang kuat agamanya, tapi cinta tanah airnya. Agamanya bagus, tapi tetap menghormati simbol-simbol negaranya. Baik, barangkali itu yang dapat sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Tafadhal ya masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, ini kasus saudara kita di komplek Depnaker sini. Kemang, keluar belah kiri. Itu dia ngambil sastra Arab. Padahal anak ini ahlinya bahasa Inggris. Tapi karena namanya suka bahasa, saya bilang, kamu nggak salah ngambil. Pak Ustadz, saya kan sudah pintar bahasa Inggris, ngapain lagi ngambil gitu loh. Akhirnya kuliah bahasa Arab di Unpad. Singkat cerita, seniornya orang-orang NII yang dia nggak ngerti waktu itu ngajak ngaji itu loh Bu. Ngaji. Biar kita hijrah, biar kita masuk surga. Apa artinya ijazah tanpa hijrah? Begitu loh. Akhirnya maunya itu Bu, maaf, masuk. Ayo kita ngaji. Di mana Kak? Ayo ikut aja ke mobil. Masuk mobil, mobilnya itu gelap. Pokoknya kita nggak bisa ngelihat ke kanan ke kiri. Supirnya pun yang bisa ngelihat depan hanya supirnya aja. Tahu-tahu nyampe sebuah tempat yang dia nggak paham. Itu contoh. Akhirnya orang tuanya yang bernama Bu Retno telepon saya, bilang, Bu, suruh berhenti Nadia. Iya Pak Ustadz, tapi berat. Karena sering dihubungin terus. Pokoknya berhenti ya gitu. Harus berani. Orang seperti itu harus berani. Gelut-gelut sekalian. Apa gelut itu? Berantem sekalian. Kalau kita lemah, malah nanti dibully. Gelut aja. Ya kan kita nggak kuat berargumentasi. Gelut aja jalannya. Akhirnya berani. Dia akhirnya berani melawan. Kemudian berani, singkat cerita karena keberaniannya itu, ya dengan berbagai macam cara keberanian, berani menyampaikan, berani berargumentasi, akhirnya selamatlah anak ini. Satu. Kedua Bu, biasanya pengajian itu nggak begini. Kadang 6 orang, 5 orang, 7 orang ngumpul gitu loh Bu. Nah, yang diambil adalah anak-anak muda yang pinter secara akademik. IQ-nya bagus. Nggak mau ngambil yang goblok. Kenapa? Akan menjadi kader. Akan menjadi kader di kampus itu loh. Makanya yang diambil adalah anak yang pinter-pinter. Unisma. Nggak pernah diambil tuh Unisma. Nggak pernah itu. Ya, saya tidak mengatakan Unisma, saya tidak loh, ya tidak. Kalau Unisma itu kan maaf, banyak mahasiswa itu yang usianya sudah dewasa gitu loh. Dia ngambilnya anak usia 18, 19, 20, 21 gitu loh Bu. Dia ngambil yang sudah bongkotan ngapain? Gitu loh, jadi ngambil yang muda-muda, yang pinter gitu. Asyafiyah, aman. Pokoknya Unisma, Asyafiyah itu aman.
Apalagi yang aman lagi, Bina Insani itu aman. Aman. Pokoknya yang Bekasi aman, Bu. Gunadarma aman. Deket. Nah, yang diambil, Bu, anak kampus ITB, IPB, Unpad, ITS, Brawijaya, terus Gajah Mada. Itu diambil-ambil. UNED Jember. Itu. Kalau yang di Bali, mereka nggak berani. Apa namanya? Udayana, nggak berani. Nah, Lampung, Unila, dideketi itu. Setan, dideketi. Mana, Bu? Solo ya. Undip. Ya, maksud saya, kan bukan salah kampusnya. Tapi mereka memanfaatkan perekrutannya itu kepada mereka. Memanfaatkan kemampuannya untuk merekrut mereka. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada putra-putri kita yang sedang studi. Gitu. Makanya pesan saya, kuliah yang benar. Terus kalau sampai ada yang bilang, udah ngaji aja, hijrah, ngapain sih kuliah? Jangan, ini sudah indikasi itu. Itu sudah indikasi. Nah, kalau ngaji, silakan ngaji yang sifatnya terbuka atau inklusif. Itu, Bu, ya, yang dimaksud eksklusif itu ya. Nah, kemudian, Bu, yang ketiga, indikasinya apa? Gampang menyalahkan orang lain. Kelompok lain. Gampang menyalahkan kelompok lain dari seperti itu. Ini gampang menyalahkan kelompok lain yang berbeda dengannya. Merasa paling benar. Nah, kalau sudah begitu, jauhi. Kemudian yang terakhir saat ini yang sampaikan, yaitu juga banyak menyinggung tentang negara. Siapapun negaranya, presidennya pasti buruk. Dari zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, sampai zaman Pak Taufik jadi presiden. Nah, itu nggak ada baiknya itu. Pola itu, Bu, bukan hanya di Indonesia, di Mesir mereka begitu, di Yordan mereka begitu, di Syria juga begitu, semua begitu, polanya sama. Di Afgan juga begitu, semuanya sama polanya. Gitu loh. Dalam konteks Indonesia, ya pasti Indonesia yang menjadi sasaran. Tapi ketika mereka ada di Yordan, ya pemerintah Yordan. Ketika mereka ada di Syria, ya pemerintah Syria yang sampai bisa perang kan? Itu loh, Bu. Irak sampai hancur. Libya sampai hancur. Nah, akhirnya ditunggangi pemerintah orang-orang barat, gitu loh. Nah, kita cukuplah. Cukup Irak, Libya, Afgan, Yaman menjadi pelajaran yang sangat tidak baik untuk kita. Maka pesan saya, berbeda ormas biasa-biasa saja. Berbeda pilihan partai biasa-biasa saja. Berbeda pilihan 01, 02, 03, 04, 05 biasa saja. Yang jadi ternyata 010. Biasa saja. Itulah, Bu. Enggak perlu. Ya, Bu, ya. Baik, barangkali itu karena waktu sudah pukul 11.30. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, berbahagia selamat dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan kita akan tetap dalam keimanan kita, keislaman kita, tapi tetap menghormati budaya yang positif yang ada di negeri ini. Dan kita akan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Cukup bangsa yang sudah hancur akibat perang jadi pelajaran yang terbaik. Dari yang kecil, Baitul Jihad, kesadaran tumbuh sampai ke semuanya, maka insya Allah ini pun bagian dari tugas saya. Tugas untuk memberikan penyadaran kepada teman-teman kita yang tadi sebelum saya sebut berfaham tadi, gak cinta tanah air. Gak ada cinta tanah air bagi mereka itu. Kenapa? Karena memang penafsiran
terhadap Al-Quran dan hadisnya masih terlampau sempit dan dangkal. Maka ketika penafsiran yang kita miliki terhadap sumber Quran hadisnya bagus, insya Allah mudah menerima perbedaan pendapat yang ada. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang berilmu luas, imam masjid ini mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Malik. Allahu Akbar, iftitah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang berilmu dan luas akan mengatakan imam masjid ini mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Ketika ibu di Indonesia paling banyak, di Malaysia mayoritas, dan di Brunei hampir semuanya Allahu Akbar, iftitah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam masjid ini mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tiga-tiganya sunnah Nabi. Yang tidak sunnah Nabi, Allah nan gadang. Nah itu baru keluar. Ya kalau Allah nan gadang, orang Padang, orang Betawi, Allah gede banget. Nah gitu loh. Itu yang salah gitu loh ya. Baik, barangkali itu kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.